Salam, selamat pagi, selamat hari Selasa. Sebelum kita pergi beraktivitas, marilah kita bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 634, Yesus hona puna au. Yesus hona puna au, dohona adong dia, gogodo hot hosaki, sahat matu tangan mi, sahat matu tangan mi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang membangunkan kami dari tidur kami, memberi napas kehidupan, memberi kesehatan sehingga kami dapat beraktivitas. Sebelum kami pergi ke pekerjaan atau ke kegiatan kami Tuhan, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami terlebih dahulu Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, sahabat terkasih, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Dalam bahasa Batak dikatakan, tagonado halak na labat terimas sian ulu balang, jal halak na mangarajai dirina ubal gadoi sian na papatu huta ido sahana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, better a petting man than a warrior, a man who controls his temper than one who takes a city. Thus reading the word of God. Amen. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Amen. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, sahabat terkasih, apa yang barusan kita baca dan kita dengar dalam nasihat pada Amsal ini sungguh memberi contoh, memberi harapan, memberi kegiatan kepada kita bahwa kita harus sabar. Karena apa? Karena dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau pahlawan tentunya selalu berjuang untuk merebut sesuatu kekuasaan orang lain, atau dikatakan pahlawan itu berupaya membela hak-hak yang diperjuangkannya. Tentunya kalau sudah pahlawan sudah sungguh luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang sabar melebihi pahlawan. Maka jika kita sabar dalam hidup ini, bagaimanapun getir, pahit,
ataupun sengsaranya kehidupan kita, kalau kita sabar, firman Tuhan mengatakan orang sabar melebihi pahlawan. Bapak Ibu, bagaimana kita supaya sabar? Tentunya harus dibarengi dengan hati yang damai. Supaya hati kita damai, tentunya tidak lain tidak bukan kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, atau senantiasa membawa diri kita ke dalam kontrol Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita diperdamaikan. Walaupun orang membenci kita, di sini kita diminta supaya sabar. Dan dikatakan juga orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, memang kadang-kadang kita tidak mampu menguasai diri. Kalau misalnya orang marah sama kita, kadang memuncak. Kita lebih marah lagi. Sama seperti misalnya perkataan kasar dari orang-orang kita. Asa ditanda ho au katanya. Inilah yang dimintakan oleh firman Tuhan. Harus kita sabar. Harus kita mampu mengontrol diri kita. Kata orang Batak dikatakan apa? Met bulung ni jior metan bulung ni bane-bane. Denggaddo parhata tigor undenganado madok dame. Artinya, kalau kita tunjukkan hati yang damai, maka tidak akan ada perlawanan atau perseteruan ataupun pertengkaran. Kalau kita dahulukan kerendahan hati, menguasai diri, maka tidak akan terjadi percekcokan. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan mengajak kita untuk pagi yang indah pada hari Selasa ini. Kita senantiasa sabar dan mampu menguasai diri. Kalau kita mampu menguasai diri, berarti kita diperdamaikan oleh Tuhan. Damailah hati kita, didamaikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang berdiam di antara kita. Ada di diri saya, ada di diri Bapak, ada di diri mereka, ada di diri kita semua. Damailah kita, damailah di bumi, sudah damai di surga. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini. Karena Tuhan bersabda supaya kami mampu bersabar dan menguasai diri. Bapa Surgawi, kami mengaku sering kami tidak mampu menguasai diri. Bahkan sering kami meninggikan hati. Sering kami emosional. Untuk itu Tuhan, berilah roh penyabar. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami hidup dengan kesabaran dan mampu menguasai diri. Bapa Surgawi, dalam hidup kami ini kami memohon kepadamu. Berilah kucuran berkat-Mu, rezeki dalam kehidupan kami sehingga kebutuhan kami dapat tercukupkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, anak-anak cucu yang ada di sekitar kami atau sedang merantau, bila di sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ke perguruan tinggi, tolong Tuhan
ajari bimbing mereka, beri kepintaran, kecerdasan, kecermatan. Bapa surgawi, jika ada yang sudah tamat, tunjukkanlah pekerjaan yang dapat membahagiakan mereka. Bila ada Tuhan yang sudah bekerja, tuntun agar bekerja dengan disiplin dan taat. Dan juga jika ada yang hendak berumah tangga, berilah jodoh yang dapat membahagiakan dirinya, agar orang tua senantiasa bersukacita. Bapa surgawi, kami bermohon kepada bila ada saudara-saudara kami sedang sakit, di rumah sakit atau di rumah, sembuhkan mereka. Dan jika ada Tuhan yang berduka, berkabung, tolong Tuhan hiburkan mereka. Bapa surgawi, jika ada yang saat ini berulang tahun atau berulang tahun pernikahan, tolong Tuhan tambahkan rezeki, berikan kebahagiaan, berikan sukacita, berkati mereka Tuhan. Bapa surgawi, kami mohon kepadamu Tuhan, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, kiranya lah memberi buah yang dapat kami petik, yang dapat kami gunakan. Bapa surgawi, kami bermohon kepadamu, berilah kebijakan, pengertian, hikmat, kepemimpinan yang daripada Bapa di surga kepada pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan juga Bapa di surga. Ketuklah hati para pejuang, pemrakarsa, panitia pembentukan Provinsi Tapanuli sejak dulu yang diketuai Insinyur Chandra Gempang Gabean dengan kawan-kawan, dan akhir-akhir ini Bapak CS Simatupang SHC RGP selaku ketua. Tolonglah Tuhan sinergiskan kami yang ada di kepanitiaan, sinergiskan, jangan ada dualisme, kiranya sehati sepikir memperjuangkan, sehingga ketuklah hati Presiden Republik Indonesia agar Provinsi Tapanuli disahkan Tuhan. Bapa surgawi, ini adalah cita-cita, harapan, dambaan para putra-putri Tapanuli yang ada di Bona, di Pasui, di perantauan melalui panitia. Bapa surgawi, kabulkan permohonan kami, kehendak-Mu lah yang menjadi. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Selasa, salam sehat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD, dan Maria Arituanang SPD, pada channel yang sangat sederhana ini. Tuhanlah kita permuliakan, damailah di hati kita. Amin.